Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat Masjid Universitas Indonesia Salemba Jakarta rahimakumullah, bulan ini adalah bulan yang mengingatkan kita kepada lahirnya manusia agung, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang terpilih dan dipilih oleh Allah, Al-Mustafa, Khatamun Nabiyyin, pamungkas dari para nabi, Sayyidul Mursalin, pemimpin dari para rasul, pemimpin dari para utusan Allah. Kita mengingat dan selalu mengingat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bentuk rasa cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta itu tentu selain dengan mengingat dan memperbanyak menyebut namanya, sebagaimana pepatah Arab mengatakan, man ahabba syai'an kathura dzikrahu, barang siapa yang mencintai sesuatu, mencintai seseorang, niscaya ia akan banyak mengingatnya, akan banyak menyebutnya. Sebagaimana kita mencintai Rasulullah, kita senantiasa mengingat dan menyebut namanya. Selain mengingat dan menyebut namanya, ketika cinta itu betul-betul tertanam di dalam jiwa kita, kita akan tumbuh kekuatan cinta. The power of love. Kekuatan cinta itu menarik kita bukan hanya mengingat dan menyebut namanya, melainkan jauh dari itu kita pun akan mengikuti, meneladani, mencontoh akhlak Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau bertindak, berperilaku, bagaimana beliau bertutur kata, dan berbagai hal yang terkait dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kita memiliki kekuatan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pakar ilmu kejiwaan atau pakar psikologi dan humanisme berkebangsaan Jerman bernama Erich Fromm, merumuskan bahwa ada 4 prinsip cinta yang sangat relevan untuk kita sampaikan di sini. Prinsip cinta yang pertama adalah knowledge, yaitu pengetahuan. Kita mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentu
harus diawali dengan mengenal, mengetahui, mempelajari dan mengkaji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan segala sesuatu yang terkait dengan beliau. Dengan knowledge, dengan kita mengetahui dan mengenal beliau di dalam Al-Quran, di dalam hadis, seluruh ucapan, perilaku, bahkan diam dan tidurnya Nabi kita pelajari di dalam hadis, di dalam sirah nabawi, sejarah dan biografi Rasulullah, di dalam kajian seluruh disiplin ilmu Islam dan bahkan seluruh ilmu-ilmu keduniawian, itu kita bisa knowledge, mengetahui tentang baginda Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan mengetahui dan mengenalnya, maka cinta kita semakin kuat, cinta kita semakin kokoh. Mengapa kita penting mengenal dan mengetahui serta mengkaji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam? Sebab yang pertama, di dalam diri Rasulullah, baik perilaku, ucapan, tradisi dan segala hal yang terkait dengan Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat teladan yang baik bagi kita sebagai modal dalam mengarungi kehidupan dunia dan akhirat. Allah berfirman, laqad kana lakum rasulillahi uswatun hasanah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh bagi kalian di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, terdapat suri tauladan yang baik bagi kita. Karena di dalam diri Rasulullah itu terdapat uswatun hasanah, maka kita pun dianjurkan untuk mempelajari dan mengenalnya lebih dalam dan lebih jauh. Yang kedua, kita mencintai Rasulullah dan mengikuti dan meneladani Rasulullah itu adalah bukti bahwa kita mencintai Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang menciptakan alam semesta dan seisinya ini. Allah berfirman, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Maka ketika kalian mengikutiku, maksudnya mengikuti Rasulullah, maka Allah akan mencintai mereka, maka Allah akan mencintaimu dan juga mengampuni dosa-dosamu. Agar kita dicintai oleh Allah, dan bukti kita mencintai Allah adalah fattabi'uni, kata Rasul, ikutilah aku. Mengikuti bagaimana tutur katanya yang lembut, akhlaknya yang baik, perilakunya yang berpengaruh dan mencerahkan umat. Yang ketiga, kita mengenal dan mempelajari serta mengkaji Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama dengan memahami, mengenal dan mengkaji Islam itu sendiri. Sebab apa? Sebab perkataan, perbuatan, perilaku dan segala sesuatu yang datang
yang dipraktekkan oleh Rasulullah SAW adalah hadis. Hadis itu merupakan rujukan yang kedua setelah Al-Quran bagi kita umat Islam. Rujukan bagi kita adalah Al-Quran, yang kedua hadis, yang ketiga ijma atau konsensus para sahabat dan para ulama, dan yang keempat adalah qiyas, analogi, ijtihad. Sesuatu yang tidak ada di dalam teks Al-Quran dan hadis itu dikaji dan dianalisa titik persamaannya dengan apa yang ada di dalam teks Al-Quran dan hadis. Karena itu mengenal Rasulullah sama dengan mengenal Islam itu sendiri. Jamaah sholat Jumat Masjid Universitas Salemba Jakarta yang senantiasa dicintai Allah dan Rasulnya. Selain fondasi cinta, knowledge berupa mengenal dan mengetahuinya, yang kedua yaitu rasa hormat atau respect. Tentu saja bukti kita bahwa kita mencintai Rasulullah adalah kita dengan menghormati dan memuliakan Rasulullah, menghormati pribadinya, akhlaknya, ajarannya, doktrinnya, filosofi hidupnya, dan segala sesuatu yang baik dari Rasulullah SAW. Yang ketiga, fondasi cinta juga adalah kepedulian. Kepedulian yaitu care. Yang keempat yaitu tanggung jawab atau responsibility. Kepedulian maksudnya adalah kita proaktif mengamalkan segala sesuatu yang dianjurkan oleh Rasulullah, Allah dan Rasulnya, dan mencegah atau tidak melakukan hal-hal yang dilarang. Responsibility, tanggung jawab, artinya adalah bahwa kita mengenal Rasulullah, menghormati, kemudian respect serta peduli atau care itu berdasarkan ketulusan, keikhlasan, tidak berbasis modus, tidak berbasis kepentingan duniawi, atau tidak berbasis pamrih apapun, betul-betul tulus. Bukti cinta adalah ketulusan dan keikhlasan kita dalam mengamalkan dan mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada nilai-nilai luhur yang penting untuk kita amalkan dari Rasulullah SAW. Yang pertama, Rasulullah SAW misi utamanya adalah menyempurnakan akhlak, membenahi moralitas umat manusia. Rasulullah SAW berkata, "Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak." Aku diutus sebagai Rasul, sebagai utusan Allah, tak lain dan tak bukan untuk menyempurnakan akhlak, agar etika, moralitas, akhlak manusia itu menjadi baik. Kalau kita, bukti kita cinta kepada Rasul, maka kita pun harus memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang kedua, kita harus
betul-betul tahu visi dan misi Rasulullah SAW diutus selain untuk menyempurnakan akhlak, juga menebar kasih sayang, rahmat kepada seluruh alam semesta. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Aku mengutusmu wahai Muhammad tak lain dan tak bukan kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang bagi seluruh alam semesta ini. Di dalam teks ini disebutkan rahmatan lil alamin, kasih sayang bagi seluruh alam semesta, mencakup manusia, jin, alam semesta, tumbuh-tumbuhan, ekologi, dan seluruhnya, baik yang diciptakan langsung oleh Allah maupun yang diwasilati inovasi manusia, itu harus kita jaga. Kita tidak boleh melakukan kekerasan, anarkisme, vandalisme, karena Islam itu adalah agama rahmatan lil alamin, kasih sayang untuk seluruhnya. Alam itu artinya adalah ma siwallah, selain Allah itu adalah alam. Sehingga kita sebagai manusia yang diberi akal, kita diamanati oleh Allah untuk menebar kasih sayang bagi seluruhnya, bukan hanya untuk sesama manusia, tapi untuk seluruh alam semesta ini. Dan yang ketiga, selain akhlakul karimah dan rahmatan lil alamin,